Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat aspirasi, jumpa lagi dengan Odi Fitriadi dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Sahabat aspirasi, kali ini kita akan membahas seputar dunia kerja. Dalam arti kita akan membahas seputar julukan dari Kabupaten Tangerang sebagai daerah 1000 industri yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Sahabat aspirasi, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Tangerang itu merupakan daerah tujuan yang sekarang menjadi tujuan dari kaum urban untuk mengadu nasib di sini. Ini berkaitan dengan julukan Kabupaten Tangerang sendiri sebagai daerah 1000 industri. Nah, bagaimana julukan daerah 1000 industri ini menjadi motor dalam pergerakan ekonomi lokal. Bagaimana dengan ketenagakerjaannya? Apakah kehadiran industri-industri di daerah Kabupaten Tangerang ini sudah memberi dampak positif bagi masyarakat lokalnya? Dalam hal ini bisa menyerap tenaga kerja dari Kabupaten Tangerang. Kita akan bahas dengan Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang. Telah hadir bersama kita Bapak Deden Umar Dhani. Selamat siang Pak Deden. Selamat siang. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, sahabat aspirasi, kita perlu ketahui Pak Deden ini adalah anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Komisi 2. Beliau juga adalah anggota fraksi PDI Perjuangan. Kita akan langsung saja membahas julukan daerah 1000 industri ini bersama Pak Deden seputar tenaga kerjanya. Pak Deden, boleh diketahui Pak dari kacamata Pak Deden kondisi industri di Kabupaten Tangerang itu seperti apa saat ini Pak? Saat ini kondisi industri di Kabupaten Tangerang harus kita akui memang ada beberapa permasalahan, sehingga banyak industri, terutama industri atau perusahaan besar yang sudah bergeser lokasi produksinya ke wilayah lain, memindahkan produksinya ke wilayah lain. Ini dipengaruhi oleh, kalau informasi yang kami dapat dari para pengusaha, dipengaruhi oleh besaran upah di Kabupaten Tangerang yang UMK-nya berbanding cukup besar selisihnya dengan daerah-daerah lain, sehingga mereka melakukan pemindahan lokasi produksi ke daerah lain. Oh, hengkang berarti Pak? Ya seperti itu. Terus permasalahan lainnya di industri saat ini, bahwa industri saat ini banyak juga menggunakan outsourcing ya? Ya, outsourcing yang ini juga menjadi bagian permasalahan, terutama outsourcing yang nakal. Kalau yang taat dengan aturan sih tidak masalah, mulai dari upah yang tidak sesuai dengan ketentuan, terus kontrak kerja juga yang tidak sesuai aturan, terutama hak-hak buruh yang normatif nih terkadang tidak dipenuhi. Ini yang jadi kendala, terlebih kebanyakan outsourcingnya juga alamat domisili perusahaan bukan di Kabupaten Tangerang. Ketika ada permasalahan juga perizinan perusahaan mereka ini bukan di Kabupaten Tangerang. Oh gitu ya. Ini yang bagian jadi masalah, dan masalah terbesar saat ini di Kabupaten Tangerang kalau di sektor industri adalah bukan lagi bagaimana kemampuan anak-anak muda Kabupaten Tangerang, tapi sudah sangat menjamur
praktek percaloan ketenaga kerjaan di Kabupaten Tangerang. Oh, itu di apa namanya di apa industri. Di kalangan industri sendiri. Iya. Berarti kehadiran industri ini sebetulnya sudah membawa dampak positif apa negatif justru Pak? Kita harus akui kehadiran banyak industri di Kabupaten Tangerang, banyak sisi positif juga yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Selain bisa menjadi pekerja di industri-industri yang ada di Kabupaten Tangerang, pada sektor ekonomi yang lain, contohnya yang masyarakat bisa dapatkan manfaat secara ekonomi adalah rumah tinggal sementara atau kontrakan yang banyak dihuni oleh pekerja dari luar daerah, dan kontrakan tersebut dibuat oleh masyarakat kita. Terus warung-warung di sekitaran kontrakan, di sekitaran lokasi industri juga milik masyarakat bisa hidup. Itu sisi positifnya. Sisi positifnya. Tapi itu kan sisi positif yang di luar tenaga kerja ya Pak ya. Nah, untuk tenaga kerja sendiri ini, tenaga kerja lokal kita sendiri nih, terserap nggak di industri-industri ini? Terserap, hanya saja memang karena harus kita akui saat ini terserapnya belum maksimal. Belum Tadi maksimal. karena ada praktek-praktek percaloan yang menjadi faktor penghambat. Banyak anak-anak kita yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tangerang sebetulnya secara keahlian atau kapasitas mereka sesuai dengan kebutuhan yang perusahaan butuhkan. Tapi ketika hadirnya praktek percaloan ini juga karena ada calo di dalam perusahaan dan ada calo di luar perusahaan, sehingga yang mereka lihat akhirnya bukan lagi keahlian, kemampuan atau kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tapi bagaimana isi tas yang dibawa para pelamar ini yang terkadang menjadi prioritas. Dan praktek percaloan ini bukan hanya merugikan kita sebagai warga Kabupaten Tangerang, termasuk perusahaan juga sebetulnya sangat dirugikan. Itu Pak, maksudnya praktek percaloan itu maksudnya gimana nih? Ada orang dalam dari perusahaan atau dari orang luar yang merekrut tenaga kerja tapi ilegal gitu Pak? Atau gimana praktek percaloannya? Kalau ada calo di luar perusahaan, pasti ada calo di dalam perusahaan. Karena tidak mungkin ada calo di luar perusahaan yang berani melakukan praktek percaloan ketika di dalam perusahaannya juga nggak ada penampung percaloan tersebut. Udah berlangsung berapa lama nih Pak praktek percaloan ini? Sudah cukup lama. Dulu sih masih diam-diam. Besaran rupiahnya juga masih masih minim ya, kecil, walaupun tetap salah. Dan sekarang ini semakin menjamur dan besaran rupiahnya terutama perusahaan-perusahaan tertentu yang cukup besar yang kita kenal di Kabupaten Tangerang, perusahaan besar gitu, ini angkanya bisa di atas 20 juta untuk satu lowongan pekerja. Untuk satu lowongan kerja satu orang gitu. Iya. Agar bisa masuk mereka bisa masuk itu dimintai uang sampai sebesar di atas 20 juta. Besar juga ya, sampai 20 juta. Nah itu apa maksudnya uang itu dititipkannya kemana Pak? Apa langsung ke perusahaan itu? Tidak langsung. Biasanya ini ada pemain di luar tadi, calon luarnya, atau juga ada yang langsung main orang dalam. Gitu. Tergantung akses pelamar tersebut lah. Ini praktek begini Pak, para calon tenaga kerja ini merekrut tenaga kerjanya dari mana? Apa dari lokal sendiri? Apa dari luar Tangerang? Mereka ini sudah tidak melihat siapa yang akan direkrut, tapi berapa nominal yang disiapkan. Oh gitu ya. Bahkan saya mendapat informasi di beberapa daerah tertentu ada bandarnya. Mereka menyiapkan uang tadi syarat percaloan tadi yang dibutuhkan berapa, sekian rupiah mereka siapkan. Nanti pelamar tersebut diterima pekerja, maka ATM, kartu ATM di mana pekerja tadi menerima gaji
itu akan dipegang oleh bandar, Oh, bukan sama dia. bukan maksudnya. sama dia. Selama berapa lama, Pak? Itu Misalnya tergantung kesepakatan berapa potongan itunya, potongannya. potongan pemulangan Iya, itu dan bisa saja mungkin harga percaloannya anggap diangkat sekian rupiah. Ini karena pakai bandar nambah lagi nih karena bayarnya dicicil. Oh, Jadi gitu. ini yang yang mengerikan kan, masyarakat kita bekerja tapi tidak bergeser posisinya dari keluarga miskin. Karena penghasilannya harus digorok. diambil sebagian ya. Ya, Mungkin diambil semua sama si yang bandar tadi ya. Ini praktek percaloan ini saya pernah dengar Pak waktu itu bahwa ini ternyata praktek percaloan ini melibatkan aparat-aparat tertentu di desa. Bahkan ada kades yang mengkoordinir tenaga kerja ini. Nah ini benar apa enggak Pak? saya belum mendapat informasi seperti itu. Kalau sampai ada kepala desa yang ikut berperan serta dalam praktek percaloan, gitu. Saya belum mendengar informasi. Dan kalaupun ada informasi seperti itu, saya pasti akan coba telusuri untuk memastikan. Jangan sampai juga perangkat pemerintahan di tingkat desa yang harusnya juga menjadi bagian membantu masyarakat untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan malah dalam tanda kutip ikut menjadi pemain praktek percaloan. Oh, udah lama berarti ya terjadi ini. Padahal sebelumnya dulu nih sebelumnya ya Pak ya. Itu normal-normal aja ya Pak ya. Dulu normal-normal. Dulu tuh kalau dulu Bahkan dulu ada bukan nih percaloan. kita melihat itu ya antrian Prakteknya, orang melamar kerja di ya. perusahaan gitu. Cenderung kalau dulu nepotisme. Anggap HRD-nya perusahaan A ini siapa dari daerah mana, maka ketika ada pembukaan lowongan pekerjaan dia bawalah dari daerahnya yang cukup banyak masuk ke perusahaan tersebut. Kalau dulu itu bagaimana dia sebagai Karena HRD, HRD dia ingin mengajak saudaranya, tetangganya kerja di sana. Kalau sekarang sudah berbeda lagi, tapi dia orientasinya kepada berapa yang berani ngasih gitu kan, dia bisa kerja di sini. Nah kalau misalnya nih ya Pak, ada pekerja misalnya dari pekerja lokal di sini Kabupaten Tangerang, dia mau misalnya ngasih yang apa yang diminta sama si calo itu. Nah setelah diterima kemudian bagaimana sistem statusnya di perusahaan tersebut? Apa dapat jaminan dari si calo itu Pak? Di beberapa perusahaan tertentu sebetulnya terjamin. Ada yang langsung pas masa training langsung jadi karyawan tetap. Ini yang memprihatinkan, yang sangat jauh lebih menyakitkan bagi kita semua. Kadang-kadang sudah percaloan, mereka ini hanya sebagai pekerja kontrak dengan hitungan bulan. Nah itu yang mungkin ini hanya akal-akalan si calo ini Pak ya. sama oknum yang di dalam perusahaan gitu kan. Kalau sudah seperti itu kan bagaimana juga para calo ini berpikir supaya kontrak kerjanya jangan lama. Nah itu makanya. Karena kalau dengan sesingkat mungkin kontrak kerjanya, maka nanti akan ada penerimaan pekerja baru lagi, praktek percaloan lagi, ada uang lagi yang bisa mereka terima lagi dalam proses percaloan. Berarti di masa training itu yang dipermainkan sama calo ini ya Pak ya, masa kalau training yang di training emang itu perusahaan tetap menilainya, dan kalau punya kemampuan pasti lolos. Perusahaan juga butuh pekerja yang punya kemampuan. Hanya untuk beberapa perusahaan dengan sistem kerja yang kontrak ini yang kontrak yang masih pekerjanya kontrak. juga tahu kok bahwa dia dikontrak hanya sekian tapi harus bayar dengan nominal sekian. Ini kan terbayang kalau harus bayar percaloan orang tuanya atau calon pekerja tersebut meminjam uang ke rentenir. Apalagi itu ya sekarang ya.
pinjaman uangnya ke rentenir belum selesai kontrak kerjanya Sudah habis. Jadi betul anak kita bisa bekerja di perusahaan, tapi justru keluarga tersebut akan semakin miskin karena terjebak hutang di rentenir. Ini bukan hanya percaloan, ini bukan hanya juga bagaimana ini berpengaruh kepada angka pengangguran di Kabupaten Tangerang dan kesempatan mencari kerja bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, tapi juga berpengaruh kepada permasalahan ekonomi. Nah Pak, sebagai wakil rakyat ya Pak ya, yang ada di DPRD Kabupaten Tangerang, menyikapi fenomena percaloan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang ini, bagaimana Bapak bisa punya maksudnya punya usulan apa atau bagaimana yang bisa meringankan atau mengeliminir praktek percaloan ini, Pak? Ya pertama yang harus kita lakukan, dan ini terus saya bicarakan atau sampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja maupun ketika di Badan Anggaran, termasuk pembahasan anggaran 2026 nanti, saya secara khusus minta dialokasikan anggaran untuk pemberantasan praktek percaloan di perusahaan-perusahaan. Caranya Pak? Caranya sebetulnya yang pertama ya tegakkan perdanya, bahwa semua perusahaan apabila membutuhkan karyawan harus berlapor kepada bupati melalui Dinas Tenaga Kerja. Bahwa pekerjaannya terlaporkan, dinas mengetahui, nanti juga dinas mengkontrol kalau bisa diikut sertakan dalam proses pembukaan lamaran. Apabila ada tesnya dinas mengetahui yang melamar si A sampai C, yang dites A sampai C, hasilnya seperti apa, nanti yang diangkat atau kontrak kerja dengan perusahaan tersebut, dinas juga tahu bahwa yang A sampai C yang ikut tes, ternyata hanya B dan C yang lolos diterima kontrak. Jangan-jangan kalau tidak seperti itu, nanti yang kontrak mah ternyata Z. Jadi job PR bisa saja dibuka, masuk berbondong-bondong melamar ribuan, ternyata yang sudah pasti akan masuk ini yang masuk lewat praktek percaloan. Jadi kalau bursa kerja itu job fair itu cuma hanya bisa saja karena kita tidak tahu siapa yang ngelamar ke perusahaan A, yang ditesnya siapa saja, hasil tesnya seperti siapa, rankingnya siapa saja yang memang lolos secara aturan di perusahaan tersebut, terus yang melakukan kontrak kerja di sana siapa? Gitu ya Pak ya. Apakah dari misalkan ada job fair kita terlaporkan? Jangan-jangan betul dari 1000 yang melamar yang diterima 100, biasanya itu melalui job fair, ternyata yang lewat pintu belakang, lewat percaloan. Jadi yang desak-desakan di job fair mah ya sama aja bohong gitu ya Pak ya. Ya paling disisakan beberapa mungkin gitu. Itu kalau praktek percaloannya juga masih tinggal tadi penguatan bagaimana pelaporan tentang kebutuhan tenaga kerja, tesnya itu betul-betul harus diikutsertakan di Snaker. Ya sekarang sudah modern, semua bisa online, dibuatkan sistem kerjasama yang kuat dengan perusahaan-perusahaan. Saya yakin perusahaan juga akan sangat merasa diuntungkan ketika dibuatkan sistem yang bagus, sehingga praktek percaloan ini juga bisa hilang ya? Karena saat ini dengan praktek percaloan akhirnya yang diterima belum tentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri ya. Perusahaan butuh yang bisa menjahit, tapi ternyata kan ada praktek percaloan, ya gampang lah menjahitnya, bisa nanti dilatih gitu. Yang penting masuk dulu uang kepada para calo, yang dari para calo itu, sehingga perusahaan tersebut mempunyai pekerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pak Deden, itu kan apa namanya yang percaloan itu tadi, apakah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja kita di sini praktek percaloan itu? Harusnya tahu. Harusnya tahu. Kalau menurut Pak Deden sudah tahu belum Dinas Tenaga Kerja? Pasti tahu. Iya. Tinggal keinginannya kuat tidak untuk
menghilangkan praktek percaloan. Kalau ini kan sudah menjadi obrolan, bukan lagi obrolan warung, obrolan Starling. Jadi tukang kopi keliling saja sudah ngobrolin hal itu. Sudah pada saling ngobrol itulah praktek. Iya, bahwa ini sudah banyak diketahui. Dan kalau kita lihat di medsos pun terkait misalnya ada pemberitaan tentang Kabupaten Tangerang, komentarnya paling banyak kendalanya kalau tidak di administrasi kependudukan, praktek percaloan tenaga kerja. Itu kan keluhan dari masyarakat Kabupaten Tangerang saat ini. Nah, tinggal tadi kuat tidak keinginannya untuk coba bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Tangerang atau hanya sekedar menjalankan pekerjaan saja, Menggugurkan kewajiban sebagai pegawai. Iya ya, Pak, dinas yang mengurusi soal itu gitu ya kan. Nah, apakah selama ini Dewan sebagai pengawas segala kebijakan yang ada di eksekutif, apakah sudah berupaya untuk memberikan solusi atau memanggil, dalam hal ini memanggil dinas tenaga kerja untuk mencari solusi agar praktek-praktek percaloan ini tidak terjadi lagi? Kalau saya secara pribadi ketika di periode lalu Komisi 2 saya banyak bersuara tentang hal tersebut, bahkan udah untuk yang efek kejutnya yang sesaat ya buat saja spanduk sebanyak mungkin di depan perusahaan-perusahaan tentang larangan praktek percaloan dan siapkan nomor untuk pelaporan bila terjadi praktek percaloan. Siapkan satgasnya, ini untuk pencegahan pertama. Sampai saat ini juga itu belum dilakukan. Oh, belum ada, Pak? Saya belum melihat usulan soal apa namanya tadi, satgas anti calon tenaga kerja itu belum udah pernah diusulkan. Saya sering bicara hal tersebut, baik di RDP maupun di evaluasi terhadap mitra kerja, salah satunya di Stafri. Dan belum untuk periode ini, karena saya di Banggar kemarin, saya mengusulkan bahwa APBD 2026 ya, kita harus mengalokasikan anggaran khusus untuk pemberantasan praktek percaloan, dan itu kemarin juga dibacakan di paripurna bahwa itu bagian dari salah satu rekomendasi Badan Anggaran. Udah ada rekomendasi dari Dewan ya? Sudah, nanti 2026 kami perkuat itu rekomendasi, sudah kita jadikan rekomendasi dan kemarin sudah dibacakan di paripurna. Rekomendasinya poin-poin pentingnya apa aja tuh, Pak? Ya, praktek percaloan, anggaran praktek percaloan. Terus ketika di Banggar saya meminta juga segera evaluasi sistem pelatihan di BLK kita. Oh, BLK nih. Ya. Pertama yang harus dievaluasi, apakah pelatihan yang dilakukan oleh kita di BLK ini berkesesuaian dengan kebutuhan yang dengan kebutuhan keahlian industri yang ada di Kabupaten Tangerang. Jangan paksakan kita melatih anak-anak kita untuk misalkan di bidang otomotif. Karena di Kabupaten Tangerang tidak ada perusahaan otomotif. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oh iya. Paling mereka bisa bekerja di bengkel-bengkel. Bengkel-bengkel resmi merek kendaraan tertentu, atau mereka buka usaha. Masa kalau kita melatih 500 orang nih akan buka bengkel semua, modalnya juga belum tentu mereka punya. Tapi kalau berdasarkan data misalkan yang dipunyai oleh Disnaker, oh ternyata perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang ini dari sekian banyak yang paling banyak dibutuhkan lowongan pekerjaan itu adalah menjahit sepatu dengan baju pakaian, garmen. Ya latih saja, fokus ke sana, kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan penjahit sepatu atau pembuat sepatu dan pakaian tersebut, garmen, ambil orangnya dari sana untuk menjadi instruktur atau pelatih di BLK kita, supaya keahliannya sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Nah, tinggal perangkatnya, mesin jahitnya yang dibutuhkan seperti apa disesuaikan. Itu sudah berjalan, Pak?
apa maksudnya kesesuaian BLK dengan Ini yang kebutuhan kita sedang industri. coba lakukan. DPR Ah. mengusulkan ini berkesesuaian, itu yang pertama. Yang kedua juga dibuat kerjasama dan komitmen yang kuat dengan perusahaan-perusahaan. Untuk- Apakah selama ini enggak apa namanya BLK itu tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Pak? Apa yang dilakukan masih BLK? ada yang belum Tidak sesuai. sesuai, kayak otomotifnya masih jalan. Tinggal Oh. kalau dipaksakan terus otomotif juga Oh, ada ya BLK yang melatih masih ada. masyarakat supaya jadi apa montir gitu ya? Ya, ini masih Tapi ada. padahal di sini nggak punya Nggak punya punya. apa namanya nggak punya Nggak ada pabrik. industri, iya Ya, nggak punya pabrik mobil ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga tadi dibuat komitmen yang kuat, kerjasama yang kuat dengan perusahaan-perusahaan agar lulusan dari BLK ini karena kemampuan atau keahliannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan butuh, maka inilah yang direkrut. Jadi kita atau BLK ini tidak hanya selesai melatih, tapi bagaimana menyalurkan gitu. menyelesaikan pekerjaannya sampai orang ini bekerja. Bekerjanya bisa menjadi pekerja di perusahaan atau dia menjadi pelaku usaha. Ya, tadi kalau dilatihnya otomotif bisa buka bengkel segala macam. Oke, jadi BLK selama ini BLK yang ada di kita juga belum memenuhi kebutuhan dari industri sendiri. Ya, saya melihat masih belum berkesesuaian ya dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan satu ya hal yang pasti tadi, ini komitmen yang harus kuat. Jangan-jangan nanti kalaupun kita sudah latih sesuai dengan kebutuhan pasar industri kita, tapi praktek percaloannya masih ada, Nah, itu dia ya. maka kita atau BLK milik pemerintah Kabupaten Tangerang ini hanya akan melahirkan pengangguran terlatih. Karena begitu mereka sudah dilatih mau sudah masuk terampil ya. melamar pekerjaan, keahliannya sudah sesuai, ya tetap saja akan kalah dengan yang di atas Praktek 20 juta percaloan tadi. Iya. Itu kalau praktek percaloan. Berarti tenggelam di apa hasil dari BLK itu tenggelam di praktek percaloan ini. Iya, karena yang di dalam yang diharapkan bukan yang punya keahlian, tapi yang punya uang. Nah, ini makanya. Nah, adakah cara lain, Pak, untuk menghilangkan praktek percaloan ini? Misalnya dengan melaporkan ke polisi? Ya, ini juga yang tadi saya mengusulkan bagaimana kita juga Kabupaten Tangerang membuat satgas praktek percaloan, bila perlu kerjasamakan dengan APH. Iya, para penegak hukum yang di wilayah Kabupaten Tangerang, dia bersama-sama nih memberantas ini praktek percaloan ini, karena ini sangat merugikan nih bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Kalau ya maaf, kita nih rakyat Kabupaten Tangerang atau siapapun rakyat Indonesia kan kita sudah bayar pajak, bayar retribusi untuk bekerja di negara sendiri harus nyogok. Ini kan sangat menyedihkan. Gitu. Ya. Untuk menghilangkan tadi praktek percaloan salah satunya adalah dengan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang memperbanyak daerah. Tadi Pak Presiden tidak sinkron dengan kebutuhan. Ya, pertama belum tentu sinkron dengan kebutuhan. Nah, Karena kami minta data berapa sih kebutuhan yang paling banyak lapangan pekerjaan dari sektor apa saja, berapa serapannya. Itu dulu datanya disuguhkan, sehingga ketika Disnaker kami minta anggaran buat BLK, apa pelatihannya, berapa banyak yang akan dilatih. Ya. Ya, karena belum tentu yang dilatih 5 tahun lalu misalkan sama. Iya, jadi biayanya jangan hanya sekedar untuk peserta pelatihan, peralatannya belum tentu berkesesuaian dengan kebutuhan yang saat ini. Ini juga terus harus diupgrade. Kita sudah harus berpikir sekarang melatih bagaimana anak-anak muda Kabupaten Tangerang mempunyai keahlian dalam
sisi digital marketing segala macam ini juga penting. Eranya ke sana, tapi ternyata itu juga belum ada. Nanti ketika itu era itu datang kita nggak siap, ketinggalan lagi. Saya sudah kemarin di rapat badan anggaran saya sudah suarakan bahwa kita sudah harus mempersiapkan karena era ini akan segera datang atau kita nanti akan ketinggalan lagi. Saya sedang coba pelajari jangan tadi kita hanya cukup selesai melatih anak-anak kita di BLK dan mereka misalnya kita latih 1.500 ya, berarti sekian bulan akan datang kita punya 1.500 pengangguran yang terlatih, sehingga saya kemarin minta data melalui pengelola BLK. Misalkan yang kita latih 1 tahun di BLK itu berapa banyak? Anggap 1.500, 1.200, 1.300. Yang peserta pelatihan ini yang bisa bekerja di perusahaan atau bisa ditempatkan di perusahaan berapa orang? Di perusahaan mana saja yang sudah menjadi pelaku usaha? Entah itu usaha mikro, usaha kecil, berapa banyak? Atau yang jadi pengangguran sampai saat ini setelah dilatih berapa banyak? Iya, angka tersebut kita minta disajikan sehingga kita ketika datanya ternyata yang lebih banyak yang nganggur, ada masalah apa? Nah, sekarang sih Pak, di Bapak data atau industrinya. Sampai saat ini kami belum menerima data seberapa kuat industri ini mampu mengurangi angka pengangguran. Terlebih saat ini ya kita harus akui banyak industri juga yang tadi entah sistemnya kontrak atau apa sekian bulan selesai. Hari ini tercatat dia sebagai pegawai, sebagai pekerja di industri. Beberapa bulan selanjutnya sudah jadi pengangguran. Atau hari ini kita datangi dia sebagai pengangguran. Besok dia bekerja. Sebetulnya ini kalau mau memanfaatkan potensi yang ada, rasanya perangkat di Indonesia ini paling lengkap, ada sampai tingkat RT RW. Andai kita menganggap penting data, gunakan perangkat pemerintahan sampai RT RW. Hari ini siapa yang lahir, hari ini siapa yang meninggal, hari ini siapa yang masuk sekolah SD, SMP, SMA, yang lulus, yang kuliah, lulus kuliah. Hari ini siapa yang bekerja, hari ini siapa yang keluar dari tingkat RT terlaporkan ke desa kelurahan. Terus berjalan. Sehingga kita punya data yang cukup akurat, termasuk bicara angka kemiskinan, angka stunting. Ini tinggal menggerakkan potensi yang ada sampai tingkat RT. Kita punya data yang cukup. Hanya saja saya belum melihat bahwa kita menganggap penting data. Sehingga kalau datanya sudah penting, sudah cukup bagus, Kabupaten Tangerang mau berbuat apa jika basisnya menggunakan data? Ini tentunya hasilnya akan jauh lebih bagus. Di desa A ini butuhnya apa sih? Oh SD, karena kurang. Oh SMP, oh untuk anak mudanya pelatihannya ini, karena kebanyakan lulusannya SMK. Oh anak mudanya yang lulus S1-nya banyak di desa ini tapi masih nganggur. Potensinya kemana diarahkan? Di
ibu-ibunya di sana kreatif, bisa kok dibuat kampung kue di sana. Nah, tapi ini harus ini harus berbasis data. Ya, kita bisa lihat misalkan salah satu desa di sana banyak SMK atau anak SMA S1-nya punya potensi. Ya, kenapa tidak dikampungkan dijadikan desa itu desa digital? Dilatih membuat software. Iya. Sesuai era sekarang. Saya pernah lihat di Magelang. Di Magelang kalau tidak salah, ada salah satu desa yang melatih masyarakatnya hanya membuat desain logo. Iya. Ya, dan itu banyak pesanannya itu dari luar negeri. Hanya membuat logo saja. Dan mereka bisa hidup dari situ. Bisa bekerja dalam rumah. Ya. Nah, karena sering melihat YouTube juga, mempelajari hal-hal tertentu bagaimana sih inovasi. Sangat bisa. Kita punya potensi yang luar biasa di bawah. Tinggal yang di atasnya mau nggak. Yang di bawah ini jangan dijadikan masalah, dilihatnya, tapi dijadikan sebuah potensi besar. Gitu. Angka 3 juta lebih penduduk Kabupaten Tangerang ini jangan dijadikan masalah, tapi dijadikan potensi, dijadikan pasar. Bagaimana melatih UMKM-nya untuk mengurangi angka pengangguran. Ini kan pasar. Pasar. Nah, sahabat Astra, kita ada kita lagi ke Pak apa yang akan dibawa membentuk apa yang dia akan bawa pada dia mengumpulkan apa namanya ide-ide ini tadi Kawan. Yang pertama saya akan memastikan ada anggaran di Dinas Tenaga Kerja untuk pemberantasan praktek percaloan. Nanti anggarannya bisa dipergunakan untuk pembentukan dan operasional satgas, serta bagaimana membangun kerjasama dengan perusahaan dan membangun sistem bersama dengan perusahaan, pendaftarannya online, tesnya tadi bahwa diikutsertakan dinas segala macam sampai akhir. Ini harus terbangun dengan baik sehingga kita menyekat betul-betul praktek percaloan ini. Anggaran dan sistemnya harus dibuat. Jadi jangan sampai nanti anggaran kita sudah siapkan, sistemnya dibuat asal-asalan, asal jalan, asal ada, nanti menjadi percuma. Kita nanti juga akan memastikan anggaran yang sudah kita minta disiapkan untuk praktek pemberantasan percaloan ini juga dijadikan kegiatan yang betul-betul efektif untuk memberantas praktek percaloan tenaga kerja. Kami minta sih ya sama tetap ada di pihak eksekutif. Ya kenapa tidak juga melibatkan misalkan pihak yang memang bertugas di wilayah Kabupaten Tangerang, karena kita ini saat ini Kabupaten Tangerang kan masuk dalam 3 Polres. Bahwa kawasan industri yang ada di utara sana maksudnya wilayah hukum Polres iya, yang di Turum, Legok, Cisauk, Tangsel. Ini juga harus betul-betul matang sinergi dengan PH-nya hingga terbangun. Lantas juga dari unsur masyarakat ini juga harus banyak dilibatkan, terutama juga masyarakat yang selama ini kritis terhadap kondisi pengangguran yang banyak di Kabupaten Tangerang. Saya yakin banyak masyarakat yang peduli akan hal tersebut, ini bisa dilibatkan tentunya.
Justru harus banyak dilibatkan dari unsur masyarakat. Hanya saja kembali unsur masyarakatnya juga jangan asal-asalan kenal asal dekat. Kalau sudah asal kenal asal dekat, ngerasa kenal ngerasa dekat, nggak kerja lagi nanti. Tapi dilihat yang punya kepekaan, terutama keinginan kuat untuk bekerja dan kejujuran. Ya. BLK-nya bisa, kalau saya mengusulkan lebih baik ada BLK mobile. Ya, kita punya mobil yang cukup besar, punya peralatan BLK di sana. Kita punya data yang kuat tadi, datanya harus dikuatkan. Sudah punya data, ya. Desa ini anak mudanya yang bekerja berapa, yang nganggur berapa, lulusannya apa saja, laki-laki atau perempuan. Nanti kita riset yang dicocok ini kita latih apa. Mau kita salurkan menjadi pekerja atau mau kita latih menjadi pelaku UMKM. Ya, ya BLK ini ya harus sampai ke desa. Kalau keinginan saya gitu, jadi BLK yang mobile. Sehingga masyarakat kita, anak-anak muda kita untuk tidak perlu biaya besar untuk datang ke BLK, tapi ada di dekat rumah mereka. Oke, sahabat aspirasi, agar mereka tidak terjebak atau tidak tertahan bagaimana masyarakat kita supaya Baik, yang paling utama pada siapapun yang saat ini menjadi aktor dari praktek percaloan itu salah dan mohon dihentikan. Sudah cukup. Saatnya sekarang kita setidaknya sedikit baik dengan berhenti menjadi calo tenaga kerja. Banyak warga kita yang akhirnya mengalami banyak kesulitan karena perilaku kita yang menjalankan praktek percaloan. Dan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, ayo bersama-sama, karena tidak cukup hanya pihak pemerintah untuk mencegah praktek percaloan, tapi ayo kita bersama-sama. Yang pertama, hindari, tolak ajakan percaloan tenaga kerja. Yang kedua, laporkan ke pihak Disnaker, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Apabila tidak ada respon dari sana, silakan menyampaikan kepada kami dan termasuk praktek percaloan yang terjadi di mana saja, terinformasikan atau melaporan kepada kami di DPRD Kabupaten Tangerang. Insya Allah saya dengan kawan-kawan akan tindak lanjuti. Ini semata-mata bukan sebagai apa, ini sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab kami untuk bagaimana juga tadi otak 1000 industri juga jangan menghasilkan ratusan ribu pengangguran. Justru jangan sampai ya kita hanya menerima bisingnya, asapnya, banjirnya, limbahnya, pencemarannya, tapi pekerjaannya ini kita terkalahkan oleh para calo. Ya, kita bukan hanya jadi penonton, tapi betul-betul dipinggirkan, tidak bisa menonton sama sekali. Kalau menonton masih menikmati, kalau ini kan hanya mendapat efek buruk.
Nah, sahabat aspirasi, telah kita dengarkan bersama-sama pembahasan seputar ketenagakerjaan, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang. Apa yang dipaparkan Pak Deden agar menjadi peringatan bagi teman-teman sahabat aspirasi dan semua warga Kabupaten Tangerang khususnya, agar tidak terjebak atau tidak tergiur oleh iming-iming calo atau maklar tenaga kerja. Mari kita jaring aspirasi, kita dorong realisasinya, kemudian kita awasi bersama-sama. Saya Odi Fitriadi, sampai jumpa lagi.